Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra R.K. Diva selaku dosen pengampu statistika lanjutan dan teman-teman kelas perbankan syariah 4B. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya yang berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran mata kuliah statistika lanjutan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mar'atus Solikah dengan NIM akhir 075, Miastri Horiatul Kusna NIM akhir 076, Muhammad Sikil Maftuh NIM akhir 077, Mufida Aina Shofa NIM akhir 078, dan Muhammad Al-Qadi Dafaul Haq NIM akhir 079 akan mempresentasikan mengenai materi tentang analisis regresi berganda. Adapun subbab yang akan kami bahas adalah 1. Multikolineritas, 2. Model regresi, 3. ANOVA, 4. Koefisien determinasi, dan yang terakhir asumsi klasik residual. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Dalam melakukan analisis regresi berganda, maka tahap yang pertama dilakukan adalah melakukan uji multikolinearitas. Bowerman and O'Connell 1990 menyatakan bahwa multikolinearitas adalah masalah pada analisis regresi yang terjadi ketika variabel prediktor saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Permasalahan ini sering terjadi terutama pada data yang berkaitan dengan variabel bisnis, ekonomi, dan sosial. Selain itu, multikolinearitas didefinisikan sebagai adanya hubungan atau kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas dalam model regresi berganda. Contohnya, fungsi produksi dengan variabel input modal dan tenaga kerja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa modal memiliki hubungan atau toleransi yang tinggi dengan tenaga kerja, yakni semakin banyak modal yang dimiliki, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah fungsi ilustrasi dari multikolinearitas. Dapat kita perhatikan pada gambar yang pertama, tidak ada multikolinearitas. Hal ini karena tidak adanya irisan pada X1 dan X2 di mana X1 dan X2 tersebut merupakan variabel penjelas untuk variabel Y. Sedangkan pada gambar kedua, terdapat irisan antara X1 dan X2 yang ditandai oleh irisan hitam pada gambar. Nah, semakin luas irisan hitam tersebut, maka semakin tinggi korelasi antara variabel X1 dan X2. Selain itu, jika semakin luas irisan hitam, maka semakin tinggi pula tingkat multikolinearitas antara dua variabel penjelas tersebut. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah yang pertama, pengujian parameter regresi menjadi tidak valid. Kemudian terjadi kontradiksi antara hasil pengujian hipotesis secara serentak dengan parsial. Adapun masalah yang muncul akibat adanya multikolinearitas. Yang pertama yaitu multikolinearitas sempurna menyebabkan koefisien regresi tidak unik, sedangkan multikolinearitas yang mendekati sempurna menyebabkan metode OLS tidak minimum variance walaupun tetap unbiased. Hal ini akan menyebabkan selang kepercayaan pendugaan parameter menjadi melebar. Kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi tidak lagi signifikan jika diuji secara individu, meskipun terdapat hubungan antara variabel respon dengan seluruh variabel prediktor. Yang ketiga,
Interpretasi koefisien regresi sebagai perubahan variabel respon ketika salah satu variabel prediktor berubah satu satuan dan variabel prediktor yang lain dianggap konstan, tidak lagi dapat diterapkan. Deteksi multikolinearitas. Adapun ciri-ciri yang sering ditemukan apabila model regresi linier kita mengalami multikolinearitas adalah yang pertama, model mempunyai koefisien determinasi tinggi, namun sedikit variabel independen yang signifikan, berpengaruh terhadap dependen melalui uji T. Misalnya, koefisien determinasi dari pengaruh X1, X2, dan X3 adalah sebesar 0,82. Namun, secara individual hanya X1 yang berpengaruh terhadap Y. Hal ini merupakan indikasi awal adanya multikolinier atau hubungan yang kuat antara sesama independen. Yang kedua, terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi. Misal, nilainya menjadi lebih besar atau lebih kecil apabila dilakukan penambahan atau pengeluaran sebuah variabel bebas dari model regresi. Yang ketiga, diperoleh nilai R² yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial. Yang keempat, tanda positif atau negatif pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori atau logika. Misal, pada teori atau logika seharusnya B1 bertanda positif, namun yang diperoleh justru bertanda negatif. Kemudian yang terakhir, nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya atau overestimated. Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikolinearitas, dapat diperiksa menggunakan VIF. VIF ini merupakan singkatan dari Variance Inflation Factor. Nilai VIF kurang dari 10 berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius di dalam model regresi kita. Untuk menyelesaikan masalah multikolinearitas dengan cara Rate Regression atau RR. RR memodifikasi metode OLS dengan menambahkan suatu konstansa bias yang bersifat subjektif. Regresi Rieger dapat digunakan untuk mengatasi korelasi yang tinggi antara beberapa variabel bebas. Kemudian, ada Partial Least Square Regression atau PLSR. PLSR mengeneralisasi dan mengkombinasikan metode analisis komponen utama dengan metode RLB. PLSR adalah teknik yang mengeneralisasi dan mengkombinasikan AKU dengan RLB dengan tujuan untuk memprediksi atau menganalisis variabel respon berdasarkan sekumpulan variabel prediktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model regresi. Yang pertama ada model regresi linier dengan K variabel independen dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah BK XK tambah error. Keterangan Y sama dengan variabel dependen X1, X2, dan seterusnya XK merupakan variabel independen. E sama dengan galat acak atau random error. Beta 1, beta 2, dan seterusnya beta K adalah parameter populasi yang tidak diketahui nilai. Selanjutnya persamaan regresi dengan dua variabel prediktor. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Y hertz sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Y sama dengan Y hertz plus error, maka error sama dengan Y min Y hertz. Untuk mengetahui nilai beta 0, beta 1, beta 2 dapat dicari menggunakan metode kuadrat terkecil atau menggunakan persamaan linear. Selanjutnya ada metode kuadran terkecil untuk mencari beta 1, beta 2, atau beta 0. Beta 1 sama dengan Q
kali S dikurangi T kali U per P kali I kurangi U kuadrat. Untuk beta 2 sama dengan P kali T min S kali U per P kali I min U kuadrat. Untuk beta 0 nya sama dengan sigma Y dikurangi beta 1 sigma X1 dikurangi beta 2 sigma X2 per N sama dengan X bar sama dengan beta 1 X1 X bar dikurangi beta 2 X bar 2. Untuk nilai P, I, S, T, dan U dapat dicari menggunakan rumus berikut. P sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per 2. Untuk I sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 pangkat kuadrat per 2. Untuk X sigma X1 Y dikurangi sigma X1 kali sigma Y dikurangi per N. Untuk T sigma X2 Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N. Untuk U sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 kali sigma X2 per N. Untuk persamaan linear, sigma Y sama dengan beta 0N plus beta 1 sigma X1 ditambah beta 2 sigma X2. Sigma X1 Y sama dengan beta 0 sigma X1 ditambah beta 1 sigma X1 kuadrat ditambah beta 2 sigma X1 X2. Sigma X2 Y sama dengan beta 0 sigma X2 tambah beta 1 sigma X1 X2 plus beta 2 sigma X2 pangkat 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ANOVA. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk membedakan rata lebih dan ujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Supaya valid dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menggantungkan diri pada asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA yaitu 1. Random sampling. Sampel bersifat independen dan bebas, artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Yang kedua yaitu homogeneity of variance. Variabel dependen harus memiliki varians yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam J yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Yang ketiga yaitu multivariate normality. Untuk tujuan uji signifikasi, maka variabel harus mengikuti distribusi normal multivariate. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya. Koefisiensi determinasi ini mengukur persentase total varian variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Semakin besar R2, maka mendekati 1. Semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0. Maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen yang menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada di antara 0 min 1. Semakin dekat nilai R² dengan 1, maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi dalam Y. Sebaliknya, jika nilai R² sama dengan 0 atau mendekatinya, maka garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam Y.
Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi atau KD sama dengan R2 kali 100%. Selanjutnya, koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R2, meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, yaitu adjusted R-square atau R2-ADJ. Koefisien determinasi yang telah disesuaikan R2-ADJ berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan, maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Subbab selanjutnya yaitu asumsi klasik residual. Uji asumsi klasik atau uji asumsi residual adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis antara lain residual harus identik, residual harus independen, dan residual harus berdistribusi normal. Uji yang pertama yaitu uji residual identik. Uji residual identik digunakan untuk melihat homogenitas dari variansi residual. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara visual dan secara numerik. Secara visual yaitu dengan cara membuat scatter plot residual terhadap variabel responnya. Sedangkan secara numerik yaitu menggunakan uji Gleiser. Untuk statistik ujinya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua yaitu uji residual independen. Uji residual independen digunakan untuk melihat apakah komponen error berkorelasi dengan urutan waktu, ruang, atau korelasi pada komponen error itu sendiri. Apabila terjadi korelasi pada residual itu, artinya bahwa residual terjadi autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji Durbin-Watson. Untuk rumusnya yaitu dapat dilihat di bawah ini. Yang ketiga yaitu residual berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal p-plot of regression standardized sebagai dasar. Selain itu, dapat juga dengan melakukan uji normalitas menggunakan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Adapun statistik ujinya yaitu sebagai berikut.